tindakan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat pendampingan. Ada kooperatif nggak sih Bu saat mengetahui akan dititipkan ke RS Polri? Ya kalau itu memang apapun keputusan yang diambil oleh rapat koordinasi yang jelas dari Kanit PPA sudah memberitahukan ya kepada Ananda LM. Terkait LM bercerita kepada kuasa hukumnya di rumah aman disatukan dengan ODGJ dan mengidap HIV, kemudian itu gimana tanggapannya? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa Ananda LM sedang mendapatkan pendampingan dan tentu saja mendapatkan pemeriksaan dengan rangkaian psikologis gitu ya. Nah, pada saat pendampingan terkait dengan fasilitasi pendampingan di rumah penampungan sementara atau rumah aman atau tempat di mana Ananda saat itu selama ini tinggal gitu ya, sebenarnya sudah berada pada situasi yang sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimiliki oleh negara gitu ya. Nah, artinya ini tidak melanggar. Nah, persoalan apakah Ananda merasa nyaman, tidak nyaman, itu kan persoalan lain ya, yang kemudian tentu saja ini menjadi tantangan kita semua. Apakah karena situasi anak ini kan tidak semuanya sama ya, anak mendapatkan treatment itu kan beda-beda. Yang dirasakan itu setiap anak juga beda-beda pasti perasaannya. Ada yang dikasih misalnya duduk aja di kursi seperti ini nyaman gitu, tapi ada yang kemudian harus duduk di sofa baru terasa nyaman gitu. Treatment setiap anak atau individu itu berbeda, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh UPT PPA DKI Jakarta itu sudah melewati SOP atau prosedur yang ada. Jadi kami tentu tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi tadi malam tentu bukan harapan kita semua, sungguh disayangkan dan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana melanjutkan kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan anak. Bu, sebelumnya Ibu LM kondisinya masih sangat histeris ya Bu. Nah, bisa dikatakan selama 5 bulan di rumah aman itu apakah pendampingannya belum berhasil atau seperti apa Bu? Iya, ini yang menangani langsung sebenarnya adalah UPT PPA DKI Jakarta ya. Tentu menjadi atensi dari kami di Kementerian PPPA untuk memberikan atensi. Nah, selama proses berjalan tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kita tidak bisa mengukur atau menilai performa bagus atau tidak, atau layak atau tidak, sesuai atau tidak ya. Tentu ada tantangan dan hambatan yang dihadapi. Nah, tantangan dan hambatan itu sudah kami diskusikan melalui beberapa pertemuan case conference melibatkan beberapa kementerian lembaga. Jadi artinya tidak hanya UPT PPA DKI Jakarta sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini, tapi juga kementerian lembaga lainnya, Kemensos, KPAI, kemudian PPPA, kemudian LPSK. Kita bersama-sama merumuskan bagaimana tempat yang layak untuk melindungi. Ya, upaya perlindungan tadi harus ada dilakukan untuk Ananda. Di samping tadi proses hukum yang sudah berjalan gitu ya, tetap harus berjalan, yang akan dikerjakan oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya ini semua tuh berada pada tracknya masing-masing sesuai dengan tusinya kementerian lembaga masing-masing. Nah, apa yang dilakukan tentu ada tantangan dan hambatan tersendiri yang kemudian kita rumuskan atau kita cari solusinya bersama melalui beberapa pertemuan. Nah, tadi ada PR yang kemudian tujuan kita bersama adalah reunifikasi atau reunifikasi pada keluarga yang kemudian tentu harapannya kita bisa lakukan secara persuasif gitu ya, secara baik demi kepentingan terbaik bagi anak juga ke depan. Okay?